atas. Tapi ini D-nya itu ya, ini bukan di sumbu ya. Jadi ini bukan, yang ini bukan sumbu Y, ini bukan sumbu X ya. Jadi maksudnya ini daerah D-nya. Nah, kemudian jika diputarnya di sini ya. Nah, sekarang supaya tidak bingung, metode cakram ini digunakan ya. Jadi kita nanti integralnya sepanjang sumbu X aja ya, walaupun sebenarnya bisa dikerjakan, ada yang bisa dikerjakan dengan menggunakan integral sepanjang dy ya. Jadi X itu bisa kita kerjakan dengan menggunakan sepanjang dy. Ada juga dy yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan dx ya. Nah, tapi supaya kalian lebih cepat aja kita belajarnya, volume benda putar untuk metode cakram ini kita pelajari sumbu putarnya sejajar dengan sumbu X ya. Jadi kita belajarnya semua integralnya pakai dx ya. Jadi untuk cakram itu adalah integral yang sumbu putar D-nya itu di sumbu X atau sejajar dengan sumbu X ya. Jadi diputarnya sejajar dengan sumbu X atau di sumbu X sendiri ya. Nah, jadi misalkan daerah D kita seperti ini ya. Nah, dari sumbu putar ya, dari sumbu putar ke fungsi yang paling dekat itu disebut dengan R1, di mana R1 itu adalah jari-jari terdekat ya. R2 adalah jarak dari sumbu putar ke fungsi yang paling jauh ya. R2 adalah jari-jari yang terjauh ya. Nah, kemudian ini adalah D, ini adalah tebalnya ya. Nah, kemudian kalau D ini kita putar seperti ini akan terjadi bagaimana? Berarti menjadi 3 dimensi. 3 dimensinya bentuknya seperti ini. Nah, ini apa namanya? Ini apa namanya? Oh, ini apa namanya? Silinder atau tabung ya. Nah, kalau seperti ini berarti berapa silinder yang terjadi di sini? Ada 2. Berarti di tengahnya bisa bolong juga, bisa kita ambil di tengahnya ya. Kalau kondisinya ada R1 dan R2-nya ya. Nah, jadi kita gunakan di sini volumenya adalah volume silinder apa? V R kuadrat kali tinggi gitu ya. Nah, V, kemudian R-nya adalah jari-jari yang terjauh kuadrat dikurang dengan jari-jari terpendek kuadrat ya. Nah, D-nya itu adalah tebalnya adalah dx ya. Jadi volumenya kalau misalkan batasnya dari A sampai D, berarti R kuadratnya adalah jari-jari terjauh dikuadratkan dikurang jari-jari terpendek dikuadratkan. Bukan R2 dikurang R1 dikuadrat, beda ya. Jadi jari-jari terjauh dikurang, ini berarti R2 jari-jari, mungkin di yang berikutnya mungkin ada keterangannya ya. Jadi R2 ini jari-jari terpanjang gitu ya. Kemudian R1 jari-jari terpendek ya. Jadi ini kita gunakan, ini adalah volume silinder yang biasa ya. Volume silinder. Jadi V R kuadrat kali tinggi ya. Nah, T-nya adalah dx ya. Jadi ini adalah kita menggunakan integralnya adalah semua dalam dx semua ya. Nah, sekarang kita belajar dulu yang metode cakram. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau mau dicatat poinnya aja dicatat dulu. Ini kan udah ada PPT-nya ya. Jadi metode cakram kita gunakan integralnya semua dalam dx ya. Jadi integralnya untuk volume benda putar dengan sumbu putar sejajar dengan sumbu X atau di sumbu X ya. Berarti kita gunakan volumenya yang volume silinder.
beberapa kondisi untuk metode cakram ya. Kondisi beberapa D-nya untuk metode cakram ya. Lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama, jika di sumbu kita putar di sumbu X ya. Sumbu putarnya di sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Ini sumbu putarnya. Nah, kemudian D-nya kembali ke kita mencari luas yang kemarin ya, di mana D-nya dibatasi oleh grafik yang bawah adalah grafik fx, grafik yang atas adalah gx. Maka batasnya D-nya itu dari A sampai B. Maka D kita kan ini. Nah, sekarang hitunglah volume benda putar yang terjadi jika D ini kita putar di sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Nah, tadi teorinya bagaimana? Berarti kita gunakan metode cakram ya. Kalau lihat D-nya seperti ini, metode cakram. Tadi metode cakram kita gunakan rumusnya apa? Volumenya silinder ya. Berarti R2-nya yang mana? Jarak terjauh yang mana? Dari sumbu putar ke grafik yang paling jauh. Berarti grafik GX. Ya. Berarti jari-jari yang terjauh adalah R2, adalah GX dikurang sumbu X ini apa tadi persamaannya? Y sama dengan 0. Ya, berarti GX dikurang 0. Berarti tinggal GX. Ya. Aslinya ini kan kurang 0 ya. Ini dikurang 0. Nah, kemudian jari-jari yang terpendek R1. Berarti berapa? Yang terpendek adalah Fx dikurang dengan sumbu. Ini kan Y sama dengan 0. Dan tinggal nanti kita masukkan V integral dari batasnya ya. Kemudian R kuadrat kita cari dulu lebih baik masing-masing ya. R2 kuadrat berapa, R1 kuadrat berapa. Kemudian R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dulu, selesaikan baru kita masukkan ke volumenya ya. Nah, sekarang kita masuk satu contoh dulu ya. Contoh yang sederhana dulu. Ini saya singkat aja, volume benda putar. Volume BP jika D-nya diputar terhadap sumbu X ya. Sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, langkah pertama tetap kita harus menggambarkan dulu D-nya itu yang mana ya. Sebelum menggambar, apa yang kita cari dulu? Apa yang kita cari dulu? Apa kita cari? Perpotongan ya, perpotongan dari Y sama dengan X kuadrat dengan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Kita peroleh apa? X kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Maka ini menjadi 2X kuadrat ya, min 4 ini ya sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 2 ini ya. Maka X-nya berapa? Berarti plus minus akar 2. Itu ya. Nah, sekarang kita Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4 min X kuadrat itu grafiknya apa? Berbentuk apa? Berbentuk apa? Parabola ya. Nah, perpotongannya udah dapat kita satu di plus minus akar 2. Misalkan di sini min akar 2. Di sini akar 2. Sekarang kita gambarkan dulu untuk Y sama dengan X kuadrat ya. Kalau min akar 2 dan akar 2 berapa Y-nya? 2 ya. Kemudian kalau X-nya 0 pasti 0 ya. Kemudian kita ambil lagi kalau 2
Kalau 2 dan min 2 4. Ya. Nah, ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian Y sama dengan 4 min X kuadrat. Secara logika itu menghadap kemana? Ke atas. Kan min, ya kalau nggak ke atas ya ke bawah pasti. Kalau di depan X kuadrat minus pasti dia ke bawah. 4 min, berarti paling tinggi Y-nya berapa? 4. Berarti dia menghadap ke bawah, ya. Berarti 4 paling tinggi di sini. Nah, perpotongannya kan tadi sama di sini. Ya. Nah, kemudian kita cari juga ini. Y sama dengan X kuadrat, perpotongannya dengan sumbu Y kan ada, ya. Jadi perpotongan Y sama dengan 4 min X kuadrat dengan sumbu Y. Sumbu Y tadi apa? X-nya 0 kan? Berarti Y-nya kan 4. Nah, kalau X-nya 0 berapa? Kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Plus minus 2 kan? Ya. Kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0 maksudnya. Kalau itu Y-nya 0 berarti X-nya adalah plus minus 2. Berarti ini dan tinggal kita tarik. Itu ya. Kemudian lagi soalnya dibatasi oleh sumbu Y, ya. Berarti yang mana? Dibatasi sumbu Y, berarti ini pembatasnya. Kemudian diminta di kuadran pertama. Nah, berarti sebelah kanan ini. Berarti yang mana? Yang atas apa yang bawah? Atas apa bawah? Yang atas. Kan dibatasi oleh yang merah, hijau, sumbu Y di kuadran pertama. Ya. Berarti yang diarsir D-nya adalah yang sebelah kanan. Atas ya. Ini D-nya. Ini D kita. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah, kemudian berarti sekarang kita gunakan volumenya yang mana? Ini mirip juga dengan kita ambil ini kan? Nah, berarti jari-jari yang terjauh ya. Berarti jari-jari, kadang-kadang di buku juga bisa terbalik ya, tapi ketika kita lihat definisinya apa. Misalkan kalau di sini kan kita pakai R2 jari-jari terpanjang. Mungkin di buku R2 itu jari-jari terpendek. Ya, tapi jangan sampai terbalik mengurangkannya. Pasti hasilnya negatif ya. Jari-jari terpanjang. Ya, R2 itu berapa? Mana yang terpanjang? Ini kan sumbu putarnya ini ya. Nih. Berarti jari-jari yang terpanjang dari apa tadi? Udah kita buat tadi segi 4 kita. Yang terpanjang berarti dari mana? Dari hijau ke sumbu putar. Ya, berarti berapa? R2-nya. Yang hijau apa persamaannya? Yang hijau apa persamaannya? 4 min X kuadrat dikurang 0. Itu ya, berarti tetap 4 min X kuadrat. Nah, kemudian kita cari R2 kuadrat ini berapa? Berarti 4 min X kuadrat dikuadratkan. Berapa kuadratnya? Masih ada kadang-kadang yang salah kuadratnya. Berapa? 16 dikurang 8 X pangkat 2-nya dulu ditambah X pangkat 4. Nah, sekarang jari-jari terpendek. Jari-jari terpendek yang mana? Ya. Ini saya kalau pakai warna apa ya? Biru. Nah, ini tadi, ini ke sini, ini adalah R1, R2 ya. Nah, R1-nya yang mana? Berarti dari yang merah nih ke sini, ya. Berarti jari-jari terpendek R1. R1 berapa? Dari yang merah ya, X kuadrat dikurang 0 sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian R1 kuadrat berapa? Berarti X pangkat 4. Nah, kemudian kita kurangkan dulu aja. R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat berapa? Sisa berapa? Ini kan tinggal dikurang ini. Ini kan habis pangkat 4-nya. Ya, berarti tinggal 16 dikurang 8X kuadrat. Gitu kan? Maka volume yang terjadi adalah V
Batas kita dari mana? Dari 0 sampai akar 2, ya kan? Akar 2 ya. Ini agak bergeser ini gambarnya ya, tapi perpotongan kita tadi kan di sini kita lihat ya. 0 sampai akar 2, kemudian R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dx. V integral 0 sampai akar 2 ini berarti 16 dikurang 8x kuadrat dx. Nah, tinggal integralkan. Berapa integralnya? 16x dikurang 8 per 3 x pangkat 3. Masukkan batasnya 0 sampai akar 2. Berarti ini batas bawahnya 0, 0 aja langsung ya. Berarti 16 akar 2 dikurang 8 per 3. Akar 2 pangkat 3 berapa? 2 akar 2. 2 akar 2. Berarti berapa hasilnya? Berapa akar 2 hasilnya? 16 berapa per 3? Ini kan 16 ya. 16 berapa per 3? 48. 48 kurang 16 32. Berarti hasilnya adalah 32 per 3. Satuan volume di sini ya. Ada pertanyaan enggak? Ini kalau sumbu putarnya di sumbu X. Di garis yang bukan sumbu X. Ya, misalkan di sini, atau saya masuk dulu ke nomor 3 aja dulu ya. Yang gambar nomor 3, jika sumbu putarnya adalah garis Y sama dengan T. Nah, Y sama dengan T berarti garisnya sejajar dengan sumbu apa? Kalau garis Y sama dengan T, berarti sejajar dengan sumbu apa? Ayo, sejajar dengan sumbu X. Kan ini kita masih di cakram ya. Jadi misalkan daerah D-nya ini, kemudian sumbu putarnya berada di garis Y sama dengan T. Nah, misalkan T-nya itu di atas D ya, di atas D. Nah, sekarang D kita ini. Nah, sekarang kita coba kita gambarkan segi empatnya. Ambil di sini dulu segi empatnya. Misalkan ini ya. Nah, sekarang R2 yang mana? R2 yang mana? Dari sumbu putar ke yang paling jauh. Yang paling jauh yang mana? Iya, berarti dari sumbu putar ini ke Fx paling jauh. Ya. Nah, tapi karena ini ada di atas, yang lebih tinggi nilainya apa? T kan? Y sama dengan T. Maka R2 jari-jari terpanjang adalah T dikurang Fx. Nah, nanti kita kuadratkan lagi R2-nya. Yang terpendek yang mana? Dari sumbu putar ke sini, ke T dikurang Gx. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke gambar yang kedua. Jika sumbu putarnya negatif, ya, berarti di bawah sumbu X. Ya. Nah, sekarang kalau kita buat segi empatnya, misalkan di sini. Nah, kalau gambar 2 dibandingkan dengan gambar 1, sumbu jari-jarinya lebih panjang apa jari pendek? Gambar 2 kalau kita bandingkan dengan gambar 1, ya, nih. Jari-jarinya makin panjang atau makin pendek? Makin panjang di 2. Kenapa? Karena sumbu putar kan kita di bawah sumbu X. Ya, misalkan persamanya pasti negatif ya. Y sama dengan misalkan min P. Tapi di hitungan jari-jari ini kan tidak negatif. Ya. Nah, tapi jari-jarinya itu nanti adalah seperti ini. T minus minus. Ya. Nah, sekarang tapi bukan T minus ya, kalau dibalik di sini R2 yang mana? Di gambar 2, R2 yang mana? Dari sumbu putar Gx ke dari paling jauh Gx ke sumbu putar. Nih ya, ini R2 nih. Berarti apa?
R2 nya adalah GX dikurang, kan pasti garisnya kan minus, min P, makanya menjadi ditambah. Kalau bandingkan dengan gambar pertama ya, kalau tadi R2 nya kan cuman GX ya, kalau ini pasti ditambah lagi sebanyak P, makanya teorinya seperti ini, minus minus P berarti bertambah P itu ya. Nah yang terpendek R1 itu adalah dari Fx ke sumbu putar ya, makanya Fx min P. Nah, jadi Fx ditambah sebanyak P ya. Nah sekarang kita balik ke soal ya, ini saya hapus ya, ini kita balik ke soal tadi. Nah sekarang kalau ini saya hapus dulu satu ya, ini kalau diputarnya bukan di sini. Nah sekarang kita ganti soal yang tadi ya, jika B-nya misalkan ya, soal tadi kita lanjutkan, jika diputar terhadap garis ya, misalkan Y sama dengan misalkan min 2. Nah berarti Y sama dengan min 2 berada di, kita gambarkan dulu ya, kita gambarkan sini ya, nih ini sumbu putarnya. Ini adalah garis Y sama dengan min, ini suka hilang Y min 2. Kita sini aja ya, ini diputarnya di sini ya. Maka R2 kita yang mana? Berarti R2 yang mana? Ya yang paling jauh yang mana? Yang hijau ke sumbu putar ya. Berarti R2 nya adalah, R2 nya berarti yang hijau apa? 4 min X kuadrat. 4 min X kuadrat dikurang kurang 2 ya, makanya menjadi plus 2 nanti. Nah ini kalau plus 2 berarti ini langsung, karena saya ini terbatas ya, berarti langsung berarti 6 min X kuadrat. Gini ya, sederhanakan. Kemudian kita kuadratkan, berapa 6 min X kuadrat? Faktor dikuadratkan berapa? 36 min 12 X kuadrat ditambah X pangkat 4. Nah R1 nya berapa? R1 berapa? Ini R1 kan? Ya berarti X kuadrat dikurang kurang 2 ya, berarti X kuadrat plus 2. Kemudian kita kuadratkan, kenapa? Berarti X pangkat 4 gitu ya, ditambah 4X kuadrat plus 4. Nah sekarang R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat berapa? Berapa? Susun pangkat terbesar dulu. X pangkat 4 nya habis nggak? Habis. Kemudian susun pangkat 2, 4X R2 ya dikurang R1, jangan terbalik. Min 12 dikurang 4 berarti min 16X kuadrat gitu ya. Kemudian 36 dikurang 4 berarti tambah 2 itu ya. Berarti ini jadi min 16X kuadrat ditambah dx dikuadrat, diintegralkan berarti min 16 per 3. Batasnya tetap ya, D kita kan sama ya, X pangkat 3 ditambah 32X dari 0 sampai akar 2. Ini berapa? Min 16 per 3
Ini adalah 2 akar 2 ya. Ditambah 32 akar 2. Nah, berapa? 32 per 3 32 kita jadikan per 3 berapa? 96 ya. 96 dikurang 32. Ya, berapa 96 kurang 32? 6. Hah? 96 dikurang 32. Ayo, 64. Berarti hasilnya adalah 64 per 3 akar 2. Satuan volume. Pasti dia lebih banyak volumenya dibandingkan dengan soal kita pertama tadi ya. Karena kalau kita putar ini nanti ini belum saya gambar tadi ya. Ini bagaimana volume benda putarnya? Ya, berarti D-nya yang mana? Ini kan kuadrannya saya hapus. Berarti yang mana D-nya? Berarti mana D-nya? Ini kan saya hapus. Ini ya, dibatasi oleh yang merah, yang hijau, sumbu X tidak pakai sumbu saya hilangkan yang sumbu Y ya. Oh, sumbu Y-nya saya hilangkan juga. Sumbu Y-nya saya hilangkan juga. Nah, berarti yang mana? Berarti yang mana? D-nya yang mana? Dari paling atas kanan sampai 0. Berarti kan yang dibatasi oleh ini dan ini, berarti di kuadran 1 D-nya dan di kuadran 2. Iya. Berarti D-nya itu ada, ini kan simetri ya. Ini juga D nih. Nah, iya, kan tidak pakai kuadran, tidak pakai sumbu Y. Berarti cuma dibatasi oleh yang hijau, di bawahnya yang merah. Ya, berarti D-nya adalah dua-duanya yang di atas ini ya. Nah, sekarang apa hubungan soal ini dengan jawaban yang tadi? Tinggal dikali 2 benar. Ya kan? Karena simetri ya. Jadi saya tulis di sini aja ya. Jadi lanjutannya karena simetri ya. Karena misalkan ini D1 ini D2 ya. Karena D1 simetri dengan D2. Maka volume yang ini tadi kita cari untuk volume D1. Maka volume adalah 2 kali volume D1. Tinggal dikali 2. Berarti 64 kali 2 berapa? 128 per 3 akar 2. Satuan atau kalau mau juga boleh min akar 2 sampai akar 2. Tapi hati-hati, ini kan 2 kali jadinya. Berarti min akar 2 ya sampai 0 ditambah dengan 0 akar 2. Ya kalau jeli langsung aja, kalau dia simetri kan kita lebih cepat. Tinggal 2 kali salah satu simetrinya, ambil di kuadran 1 atau di kuadran kedua. Ya. Hasil kuadran 1 dan 2 pasti sama. Kalau tidak sama pasti ada yang salah. Nah, kalau diambil yang di kuadran kedua, batas bawahnya berapa? Batas bawahnya berapa? akar 2. Min akar 2. Ya. Dari min akar 2 sampai 0. Kan kita integralnya kan menyusuri sumbu X. Ya. Bukan 0 sampai min akar 2.
nomor 1 ya. D-nya dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Berarti grafiknya apa? Parabola juga. X kuadrat tambah 1. Berarti kalau X kuadrat tambah 1 menghadap ke mana? Ke atas. Minimal berapa Y-nya? 1. Ya kan? Y sama dengan 1 tambah X kuadrat. Berarti kan 1. Ya. Kemudian garis X0 dan Y sama dengan 0. Coba. Berapa tadi soalnya? Y sama dengan X kuadrat tambah 1 ya. Kemudian berapa tadi? X0 Y5. X sama dengan 0. Kemudian Y5. Ini soalnya nanti saya agak berubah dikit ya. Nanti kita gambarkan dulu aja. Ini perpotongannya berapa ini? Ini perpotongannya. Berarti Y sama dengan 1 itu ya. Kemudian Y perpotongan Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dengan Y sama dengan 5 diperoleh apa? Perpotongan ini berapa? Diperoleh kan X kuadrat tambah 1 sama dengan 5 ya kan? Berarti X kuadratnya 4 itu ya. Berarti X nya plus minus. Sekarang kita gambar. Y sama dengan 1 tadi ya. Nah sekarang kita gambarkan untuk parabola ya. Berarti kan minimum 1 ya Y-nya ya. Kalau 0 1 ya. Kemudian kalau kita ambil X-nya 1 berapa? 1 dan min 1 berapa? X-nya 1 berapa? Berapa X-nya 1 berapa Y-nya? 2. Ini juga sama ya. Nah, kemudian X kuadrat tambah 1 dengan 5 tadi ya. Nah, sekarang saya buat dulu yang Y sama dengan 5. Garis ini ya, Y sama dengan 5 berarti sejajar dengan sumbu X. Misalkan di sini 5. Ini 5 misalkan ya, berarti ini ya. Ini adalah Y sama dengan 5. Sebentar nih gambarnya saya hapus dulu deh. Saya mau yang buat di atas 5 nanti. Saya rapikan dulu ya. Kita kan belum ada contoh yang di atas ya. Tadi ini 1 ya, 5-nya kira-kira di sini misalkan ya, saya skala dulu nih. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Kemudian tadi di sini kalau kita ambil X-nya 1 dan min 1, di sini 2 ya. Ini 2. Nah, ini tadi perpotongannya kalau 5 berarti 2 dan min 2 ya. 2 di sini. Kita gambar parabolanya ya, minimum 3 titik ya. Ini kita udah banyak dapat titiknya. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dibatasi oleh Y sama dengan 5. Kemudian X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti sumbu X sama dengan 0 sumbu X sama dengan 0 sumbu Y. Ini adalah X sama dengan 0. Nah, kemudian ditambah lagi tadi soalnya pakai apa? Di kuadran pertama ya. Di kuadran pertama. Berarti yang kita arsir yang mana di ini? Yang kanan. Ya. Nah, sekarang tentukan volume benda putar. Tentukan volume benda putar. Ini saya singkat ya, volume benda putar jika saya singkat ya, diputar terhadap A. Garis Y sama dengan 7 misalkan ya. Kemudian yang B diputar terhadap
Y sama dengan min 3. Nah, sekarang kalau Y sama dengan 7 di mana? Y sama dengan 7 di atas Y sama dengan 5. Ini ya. Misalkan ya. Ini sumbu putarnya. Ya. Kemudian segi kita ambil tadi segi 4-nya, misalkan ambil di sini. R2-nya berapa? Soal yang A. Jari-jari terpanjang ya. Jari-jari terpanjang R2. Yang mana R2-nya? Dari sumbu putar ke sini. Ini R2. Ya, berarti 7 dikurang, kan lebih tinggi, kan sumbu putarnya lebih tinggi dari D. Berarti 7 dikurang yang merah, kurung, jangan lupa dikurung, X kuadrat ditambah 1. Sederhanakan, berarti 6 min X kuadrat, gitu ya. Maka R2 kuadratnya 36 dikurang 12 X kuadrat ditambah X pangkat 4. Nah, kemudian jari-jari terpendek. Ya, jari-jari terpendek berapa? 7 dikurang 5, 2 ya. Ini tadi R1 ya, ini R1. Maka R1 kuadratnya 4. Itu ya. Dan nanti tinggal kalian masukkan ke rumusnya. Volume ini berapa batasnya? Dari 0 sampai berapa? Berapa? 0 sampai 2. Ya. 0 sampai 2, tinggal masukkan R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat. Ayo yang keluar satu-satu ya, ini banyak banget yang keluar. Ya. R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat. Nah, sekarang kalau yang B diputar terhadap garis Y sama dengan min 3. Sini ya. Berarti R2 kita yang mana? Berapa R2-nya? Berarti dari ini ke sini. Itu kan ya. Ini R2 kita. 5 dikurang kan 5. Yang tingginya kan yang hitam itu kan? 5 dikurang 3. Berarti kan 8. Gitu ya. R2 kuadrat R2, maka R2 kuadratnya 64. Kemudian R1 nya berapa? Yang terpendek berapa? X kuadrat tambah 1 dikurang 3. Berarti dia bertambah sebanyak 3 ya, 4. Berarti cari lagi R1 kuadratnya berapa ya? Hah? Iya ya tadi. Maka volumenya berapa? Tapi kelihatan kan? Kurang ya? Berarti X kuadrat tambah 1 min 3. Berarti ini X kuadrat tambah 4. Ini nanti tinggal dikuadratkan berapa? Ini cari berapa ya? Ini R2 tadi ya. Ini 5 min 3. Berarti ini 8. R2 kuadratnya 64. Maka V volume yang terjadi nya tetap ya 0 sampai 2, tinggal masukkan R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dx. Dan ini tinggal kalian cari berapa ini. Saya kan integral. Nah, ada pertanyaan nggak? Volume cakram. Ini namanya cakram. Kalian tahu kan cakram seperti apa? Ini ya. Cakram olahraga kan gini ya. Nah, jadi kan berbentuk volume berbentuk berbentuk silinder sampingnya. Kan gini ya. Jadi ada cakram namanya padat, ada cakram namanya berongga. Kalau yang ini berongga jadinya, ada R2-nya, ada R1-nya. Kecuali kalau R1-nya semua 0. Ya. Nah, yang padat itu apa? Jika di sumbu X di sini semua. Jadi misalkan sini nggak ada batasnya. Jadi sini. Ini kalau diputar kan padat, cuma ada 1,
1 silinder. Ini tadi saya belum menggambarkan ininya ya. Ini sebenarnya kan kita sampai 3 SKS ya, cuman jadwal saya tuh bentrok-bentrok, jam 10 saya udah harus ngajar lagi di BP. Ya, jadi ibaratnya seperti ini ya. Kalau misalkan ini kan belum sempat saya gambar ya. Ayo coba perhatikan. Ini tadi sumbu putar kita yang Y sama dengan -3 ya. Ini ya. Nah, ini kalau kita putar, ini daerah yang kecil ini kan simetri ke sini. Ya enggak? Nah, ini berarti ini menjadi seperti ini nanti. Dia ini. Nah, ini jadi cakram. Nah, gitu dia cakram. Tapi kalian lihatnya cakramnya bukan begini. Lihatnya seperti ini. Ya. Jadi bisa lihat dari sana, lihat dari samping menjadi cakram. Ya. Nah, minggu depan kalian baca lagi teorinya. Minggu depan kita masuk ke metode. Nah, jangan lupa V-nya ya. Ini juga V-nya ketinggalan. Ini V ya. Ketinggalan V-nya. Ini juga nanti ada V ya semua ya. Iya.